warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tugas video pembelajaran yang terdiri dari Helda, Arimelina Nursanti, dan Triwahyuningsih. Kami dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini kami akan membahas materi tentang flowchart. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama, apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Lalu ada 5 jenis flowchart. Yang pertama, flowchart system. Digambarkan sebuah bagan yang berfungsi untuk menunjukkan di mana alur kerja dan proses yang sedang dikerjakan dalam suatu sistem secara keseluruhan. Kedua, ada flowchart paperwork. Berfungsi untuk menelusuri suatu alur dari data yang sebelumnya telah ditulis melalui sebuah sistem. Yang ketiga, ada flowchart skematik. Untuk menggambarkan suatu sistem hampir sama dengan flowchart system. Yang membuat berbeda adalah digunakannya simbol standar, gambaran komputer, peripheral, dan peralatan lain. Yang keempat, ada flowchart program, bagan yang berfungsi untuk menjelaskan keterangan yang lebih rinci tentang langkah-langkah dari proses suatu program. Yang terakhir, kelima, ada flowchart proses. Pada bagian ini biasanya digunakan untuk memecah dan menganalisis langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya dalam prosedur suatu sistem. Simbol flowchart. Yang pertama ada terminal, yaitu menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Yang kedua ada decision, yaitu menunjukkan suatu kondisi tertentu yang dilakukan oleh komputer. Yang ketiga ada preparation, menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Yang keempat ada proses, menyatakan suatu tindakan yang dilakukan oleh komputer. Yang kelima ada input atau output, menyatakan proses input atau output tanpa tergantung jenis peralatannya. Dan yang terakhir ada flow, menyatakan jalannya arus suatu proses. Berikut ada contoh flowchart untuk mengirimkan surat. Yang pertama yaitu mulai, lalu yang harus dilakukan selanjutnya ialah menulis surat. Kemudian diteruskan dengan mempersiapkan amplop surat, lalu memasukkan surat yang sudah dibuat ke dalam sebuah amplop yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian melekatkan tutup amplop menggunakan alat pelekat atau lem. Lalu sebelum mengirim surat diwajibkan untuk menuliskan alamat dari pengiriman surat tersebut. Setelah itu tempelkan perangko. Jika belum ada, beli terlebih dahulu. Jika sudah ada, langsung lem perangkonya. Terakhir menuju ke kantor pos dengan membawa surat yang telah selesai dibuat yang kemudian diserahkan kepada karyawan di kantor pos. Selesai. Contoh kedua ada flowchart membuat secangkir kopi, yaitu langkah yang pertama harus dilakukan adalah dengan membuka kemasan kopi jika kopi dalam kemasan saset atau kaleng yang telah dibeli sebelumnya. Kemudian tuangkan kopi yang sudah dibuka tersebut ke dalam sebuah cangkir. Selanjutnya panaskan air sampai mendidih. Kemudian tuangkan air panas yang sudah dimasak tadi ke dalam sebuah cangkir yang sebelumnya sudah diisi kopi. Kemudian aduk kopi di dalam cangkir yang sudah berisi air panas sampai merata. Yang terakhir yaitu selesai dan kopi siap diminum. Di sini terdapat kelebihan dari flowchart. Yang pertama yaitu mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, cocok untuk algoritma tak kompleks. Yang ketiga, cukup rinci dengan pemodelan secara visual. Di sini juga terdapat kelemahan dari flowchart. Yang pertama, tidak cocok untuk algoritma kompleks. Yang kedua, sulit diterjemahkan ke kode pemrograman. Yang terakhir, kurang detail. Sekian video pembelajaran dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.